Ya, topiknya adalah tentang penyakit keturunan ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah kesehatan tentu saja. Ya, kalau kemarin tentang kesehatan kita sendiri, ya, kita bicara pada generasi berikutnya, pada anak, mungkin juga cucu dan selanjutnya, ya kan? Jadi penyakit yang pada keturunan kita. Ya. Nah, penyakit keturunan itu berhubungan sangat dengan masalah mutasi daripada gen, ya. Jadi kita ini kemarin sudah mungkin disinggung, ya kan, terminal gen yang mengkode protein-protein. Nah, itu kalau ada berubah salah satunya, apalagi gen yang mengkode enzim, ya, enzim adalah protein, maka akan terjadi suatu kelainan, ya, katakanlah begitu, ya kan. Bisa saja kelebihan kalau terlalu tinggi itu kelebihan tapi ketidaknormalan, ya kan. Nah, jadi nanti itu ya ada mutasi daripada gen, ya, yang penyebabnya tentu saja banyak sekali, ya kan. Kemarin dihubungkan dengan masalah makanan, ya, minuman yang halal haram, yang haram terutama dia akan menyebabkan juga bisa mutasi pada gen pada bayi yang dikandung, ya, pada janin. Sehingga nanti waktu sudah dilahirkan dia akan mempunyai perilaku yang berbeda dari yang normal, gitu ya. Itu. Nah, jadi itu istilahnya. Jadi begini, salah satu contohnya, ya, seorang ibu yang hamil kemudian dia suatu masalah besar, ya, sehingga stres, emosi, ya kan. Nah, marah-marah dan sebagainya. Nanti janinnya itu sudah mulai ada kelainan sejak di dalam kandungan ibunya, ya kan. Sebaliknya seorang ibu yang melakukan hal-hal yang terpuji, ya, seperti misalnya waktu mengandung baby dia banyak ngaji, tadarus, hafal Al-Qur'an dan sebagainya, gitu ya. Maka anaknya pun dipengaruhi oleh hal-hal itu, tapi dalam keadaan yang sangat baik, ya kan. Sehingga kita dengar ada anak umur berapa, ya, 9 tahun sudah hafal Al-Qur'an, itu tidak bisa lepas daripada apa yang dilakukan oleh ibunya terutama, ya, bapaknya juga, ya, bapaknya memberikan semangat yang baik, ya kan. Nah, sebaliknya tadi kalau ibunya misalnya sedang mengandung, suaminya ini malah pergi entah kemana, nggak beritahu, apalagi terdengar dia menikah lagi, ya itu buat stres ibunya, dan si anak pun akan mengalami kelainan, ya, pada waktu dia dilahirkan, apalagi setelah besar, ya. Jadi itu mutasi pada level gen maupun kromosom, dia akan berpengaruh terhadap generasi berikutnya, ya, terutama kalau ibu dengan anaknya. Oke, itu yang penting sekali, bahwa ada hubungan antara penyakit keturunan dengan mutasi daripada gen yang terutama disebabkan oleh apa yang dialami oleh ibunya, gitu kan. Kalau ibunya alkoholik, ya, minum alkohol, ya, maka anaknya pun nanti akan ketagihan alkohol dan kelakuan-kelakuan yang lain, gitu kan. Demikian juga kalau ibunya kena virus, misalnya HIV, maka virus itu pun juga akan diberikan pada janinnya itu sendiri, itu ya. Ada beberapa hal nanti kita ulangi lagi. Coba next. Ya, jadi ada hubungannya dengan mutasi, hubungannya dengan ilmu biologi molekuler. Jadi itu bisa dijelaskan dan bisa dicek, ya kan. Kemudian bisa didiagnosa sejak bayi dalam kandungan atau setelah lahir, ya kan. Ini apa yang menyebabkan kelainan, gitu kan, dan bisa dipetakan juga, ya. Dan itu kalau sudah ilmunya tinggi, teknologinya tinggi, sebenarnya bisa disembuhkan dengan apa yang disebut terapi gena, ya kan. Nah, sekarang mungkin lebih cocok ke stem cell atau nama yang lain, sel puncak, ya. Oke, itu ya. Coba terus. Ya, terus. Nah, ini sebagai contoh, ya. Tahun berapa itu belum terlalu lama saya kira. Ada suatu misteri, yaitu di suatu
kampung ya, satu kampung di Gunung Kidul ya. Ya, itu ada satu kampung itu orangnya gila semua, gitu kan? Gila semua. Sehingga tim Fakultas Kedokteran dari mana Undip ya, Semarang melakukan penelitian. Ternyata semua mereka itu dicek kromosomnya ya, gambar kromosom, terjadi suatu kelainan ya kan. Jadi tadi suatu kerapuhan pada lengan panjang kromosom X ya, sehingga X itu pada laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan di kampung itu gila semua karena ada kelainan, yaitu di Desa Semin ya, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul ya, Jogja masuk DIY itu. Oke, ini sebagai contoh ya, bahwa kelainan mental dan sebagainya itu ada hubungannya dengan kelainan pada gen atau kromosom ya. Next. Ya, jadi umumnya begini ya. Jadi suatu senyawa ya, misalnya ini kalau ada kelainan ya, enzim ya kan. Misalnya nih ya, tirosin ya. Jadi ini saudaranya adrenalin kan, sama dengan adrenalin ya. Tirosin itu dia kalau dalam tubuh dia akan terurai menjadi hidroksi fenilpiruvate ya, homoglyceric acid. Nah, yang normal itu ke kanan ya kan, akan ke kanan, enzimnya normal itu yang pertama, sehingga terjadi metabolisme yang normal, sehingga berakhirlah menjadi CO2H2 yang dibuang. Tetapi kalau itu enzimnya abnormal ya kan, karena gennya termutasi, maka ke sebelah kiri ya, kurang begitu jelas ya, nanti akan dijelaskan next dan berikutnya itu kan ya. Jadi yang kiri kita coba lihat nanti selanjutnya, maka nanti akan terjadi kelainan. Next ya. Ya, ini sebagai contoh ya kan. Jadi misalnya dari fenilalanin ya kan, di dalam tubuh ini asam amino akan berubah menjadi asam amino lain disebut tirosin ya. Nah, kemudian lanjut menjadi hidroksi fenilpuric acid dan seterusnya ya, homoglyceric acid ya kan. Nah, ini kalau ada enzim di 1, 2 atau 3 akan terjadi kelainan ya kan. Jadi enzim nomor 1 atau 2 atau 3 akan terjadi kelainan ya kan. Misalnya ada mutasi di nomor 1 ya, mutasi enzim nomor 1, maka fenilalanin tidak bisa diubah menjadi tirosin ya. Nah, ini nanti bisa menyebabkan fenilalanin itu menumpuk ya kan, dan itu toksik bagi si pasien itu ya kan. Demikian juga tirosin, fenilalanin ke tirosin, enzim nomor 2 rusak ya kan, maka tirosin akan menumpuk ya, tidak bisa selanjutnya. Dan tirosin ini penyebab ini kan, adrenalin itu bisa tensinya sangat tinggi ya, hipertensi terus misalnya saja. Oke. Next. Jadi secara pintas ya, ini adalah suatu mutasi ya. Ini kurang jelas. Next, coba yang selanjutnya. Kita akan percepat melihat yang ini misalnya kan, ada 4 atau 5 mutasi. Kita lihat saja. Yang pertama disebut silent mutation ya, mutasi pertama. Jadi misalnya DNA-nya itu singkatanlah TTA ya kan. TTA ini kalau A-nya berubah menjadi G menjadi TTG ya kan, itu adalah disebut nukleotida ya kan, nukleotida. Namun walaupun berubah ya kan, nomor 1 ini belum tadi, yang di atas tadi ya, sebelum ini itu kan missense, sebelumnya silent, tadi kembali bisa ditutup sebelumnya, bisa nggak? Iya, itu dulu ya, agak pelan-pelan. Jadi saya menjelaskan ada disebut mutasi silent ya kan, mutasi yang tenang ya, silent. Jadi misalnya TTA ya berubah menjadi TTG itu DNA-nya ya kan.
ini kodon ya, di mRNA ini sudah di mRNA karena dia mengkode. Jadi kodon TTA berubah menjadi TTG, ya, tetapi asam aminonya yang buat protein tetap saja leusin. Leusin berubah menjadi leusin. Ya, karena kita tahu nanti satu asam amino bisa dikode lebih dari satu kodon ya. Nanti itu di biologi molekuler kan. Ya. Nah, tetapi ini ada mutasi, tapi tidak berubah misalnya di enzimnya normal saja karena sama-sama memanggil asam amino leusin ya kan. Jadi namanya silent mutation. Ya, itu jadi ada perubahan kodon tetapi produknya tetap leusin ya asam aminonya. Next. Ya, agak pelan. Ya, ini missense. Oke. Nah, missense mirip. Ya. TTA kodonnya berubah menjadi TTT ya, A menjadi T. Tetapi beda dengan tang silent, di sini missense ini asam amino berubah ya dari leusin ke fenilalanin. Jadi kalau boleh bayangkan sedikit, kalau silent itu seorang suami istri, istrinya meninggal, maka dia mengawini adik iparnya, adik istrinya ya kan. Sehingga adik iparnya sudah sering situ, anak-anak sudah hafal, sehingga berganti ibu, ya, tapi tidak ada gejolak, istilahnya kan begitu. Ini misalnya. Nah di sini ini istrinya meninggal, tapi menikah dengan orang lain ya, istrinya itu, ya kan. Nah di situ maka tiga kemungkinan ya kan, ya, tiga kemungkinan perubahan walaupun hanya satu nukleotida, satu kodon itu dan berubah menjadi satu asam amino. Jadi mungkin sama dengan sebelumnya ya, kelakuannya istilahnya ya, aktivitasnya enzim. Yang kedua lebih aktif ya kan, atau menjadi tidak berfungsi gitu kan. Nah, tiga hal itu kemungkinan terjadi. Bayangkan kalau seorang suami kehilangan istrinya menikah lagi, kan ada tiga kemungkinan ya kan. Ya. Oke, next. Itu missense mutation ya. Nah yang nonsense mutation ini agak fatal karena apa ya, ini kodenya TTA berubah menjadi TGA ya. Pada mRNA ya, dari leusin menjadi stop karena TGA ini dia memang tidak memanggil asam amino apapun dan tanda bahwa translasi pembuatan protein itu stop. Nah bayangkan Anda, kalau yang di atas itu normal, ya kan, dimulai dari methionine, kemudian stop, ya, TAA sama dengan TGA itu stop kodon, ya kan, panjangnya segitu, ya kan. Kemudian muncul stop kodon di tengah-tengah, ya kan. Maka apa yang terjadi? Ya tentu saja protein tidak normal, ya. Maka fungsi daripada enzim akan berubah pasti atau tidak aktif, ya kan. Kalau missense tadi mungkin kemungkinannya tiga ya. Kalau ini pasti ya kan akan terjadi kelainan ya kan. Dan kelainan itu biasanya ke arah tidak berfungsi ya kan enzimnya itu. Nonsense mutation. Nah, kemudian yang keempat, next. Ya, friendship ada dua ya kan. Oh, sebelumnya ya. Jadi friendship ada dua kemungkinannya, yaitu penambahan kodon atau nukleotida atau kehilangan ya satu nukleotida yang diwakili oleh basanya. Jadi contohnya di sini ya ada GGA ya yang di atas kelihatan ya, hanya merah ya. Itu yang akan terjadi perubahan ya. Jadi GGA ini kemudian kemasukan G ya. Sehingga di bawah GGA menjadi GGG ya, sedang A-nya menggeser ke sebelah kanan. Dan itu akan diikuti terus ke kanan terus semuanya ya kan? Ya, jadi saya ulangi di sini ini contohnya kan ada dua, ada yang insert ya kemasukan, ada yang delete ya. Delete seperti Anda menghilangkan ya, hilang. Misalnya hilang satu saja daripada nukleotida yang diwakili satu basa. Nah, ini contohnya adalah yang kemasukan ya kan, GGA kemasukan G menjadi GGG, kemudian A-nya geser ke kanan karena harus 33 kan, AGC ya, kemudian T-nya menggeser TCT dan seterusnya. Artinya bukan saja hanya satu
asam amino yang berubah. Anda lihat di bawah itu kan ya. Tapi semua asam amino di belakang mutasi itu akan berubah ya kan, dari glisin, glialaleu ya dan seterusnya menjadi gliserser ile dan seterusnya ya kan. Itu namanya apa? Francis mutation. Jadi ini apa? Mutasi. Jadi ada satu lagi yang nomor 5 adalah kalau misalnya GGA hanya hilang ya kan. Apa akibatnya? Akibatnya G yang sebelah kanannya GCT, G-nya maju ke kiri, ke depan ya kan, menjadi GGG juga ya kan. Tapi kemudian diikuti oleh CTC, betul nggak ya? CTC. Jadi ada tulis nanti ya kan. Jadi kalau ini kemasukan, adisi ya kan, insersi. Kalau satunya lagi adalah dilesi ya kan. Jadi salah satu namanya nukleotida, atau dalam hal ini diwakili oleh bahasanya A, itu kemudian hilang ya kan, maka akan terjadi juga Francis mutation, berakibat daripada asam amino di belakang mutasi itu berubah semuanya. Oke, itu mengenal mutasi. Coba next ya, selanjutnya ya. Next. Oh, ada masalah ya, sorry, nggak apa-apa. Ya, memang harus ya, ada masalah-masalah yang nggak kelihatan mata. Ya. Ya. Masih belum ya. Mungkin kalau dia yang kecil agak mudah ya. Dibuat kecil, coba mungkin agak mudah, tinggal ketuk saja ya. Ya sambil. Sebentar ya bro. Iya nggak apa-apa, silahkan saja. Saya hanya akan ngomong saja sambil nunggu ya. Jadi mutasi ini ya, oke, ini sudah kelihatan ya, sampai 10.4 ya. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang bisa diturunkan juga karena adanya mutasi. Human hereditary disease, penyakit keturunan yang dihubungkan dengan cacat daripada perbaikan DNA ya kan. Ya, jadi sebelah kiri adalah penyakitnya ya, biasanya dalam bentuk kanker gitu ya. Kemudian dia karena sensitivity, misalnya kena radiasi gamma, kena UV ya, atau senyawa kimia ya kan. Karena begini ya, mutasi ini ada 3 penyebab yang mudah dihafalkan. Ya, jadi mutagennya, penyebab mutasi itu bisa kimia, bisa fisika, bisa biologi. Mudah kan, jurusan di SMA kan. Jadi apa tadi? Kimia banyak sekali ya kan, menyebabkan mutasi ya kan. Sedang fisika misalnya sinar radioaktif ya kan, sinar gamma atau ultraviolet ya kan, misalnya sinar matahari gitu kan. Sedang yang biologi misalnya virus ya kan. Jadi 3 itu ya penyebabnya ya, menyebabkan mutasi gitu ya. Nah, mutasi yang berat-berat ini ya seperti kanker ya kan. Oke, next ya. Ya, jadi penyebabnya biologi, fisika, dan kimia ya. Ya, jadi fisika biasanya ini juga bersama ya kan, akan terjadinya penyakit karena masalah mutasi pada DNA-nya. Coba next ya. Jadi ini yang mudah diingat nih kan.
kena sinar matahari ya. Sebagai contoh, jadi kalau orang Indonesia ini pada umumnya tak masalah kan dengan matahari, karena memang sejak bayi pun kena matahari gitu. Sehingga apa? Tubuh ini oleh Yang Maha Kuasa Allah SWT sudah disiapkan ya kan, apa namanya, mesinnya, bahannya untuk menetralisir adanya mutasi ya kan. Jadi nanti kita manusia Indonesia ini sudah biasa kena radiasi, dan memang dari orang tuanya juga dibekali dengan suatu enzim yang mengubahnya ya kan, mengubahnya menjadi normal ya kan. Berbeda dengan orang barat yang jarang sekali kena matahari, karena seperti di Inggris ya, kami itu ada namanya musim panas ya kan, summer ya season, yaitu antara Juni, Juli, Agustus. Tetapi sering-seringnya matahari memang cerah, tetapi angin dingin bertiup dari kutub ya kan, sehingga tetap saja dingin dan memakai jaket gitu kan, sehingga matahari memang di barat itu yang hangat itu kan, itu mahal. Maka pada orang barat itu dia untuk kehidupan sehari-hari relatif sederhana, gajinya dikumpulkan untuk menikmati matahari ya, ke Bali misalnya yang terkenal ya kan. Jadi kita bersyukur di Indonesia ini, karena matahari nggak usah beli istilahnya begitu. Ya, itu ya. Nah, jadi ini kembali lagi ke sini. Kalau ada perubahan mutasi, kita lihat di situ ya akan terjadi timin dimer di bawah, timin dimer ya. Jadi dua timin akan bergandengan ya kan, membuat suatu struktur baru disebut timin dimer ya, karena radiasi UV matahari. Next ya. Jadi ini ya, jadi yang kiri itu yang suatu DNA ya, terjadi timin dimer ya kan, nomor 1. Kemudian nanti kita ini orang normal di nomor 2 akan datang enzim ya kan, akan datang enzim namanya fotoliase. Maka dia akan mengubah yang timin dimer nomor 3 itu ya kan, akan diubah ke nomor 4. Jadi artinya kembali normal lagi ya kan. Nah, ini enzim namanya fotoliase ya, judulnya itu fotoliase. Jadi pada kita yang sudah begitu kena matahari, dia akan cepat keluar dan mengubahnya sehingga tidak menjadi penyakit ya kan. Coba next ya. Ya, ini contohnya. Jadi di situ akan terjadi, nggak usah saya uraikan panjang lebar, akan terjadi suatu proses namanya reparasi ya, repair, regulation, sehingga yang tadinya mutasi kembali menjadi normal ya kan. Next ya. Jadi ini bahan kimia misalnya kan ya kan. Jadi seorang kena bahan kimia, maka DNA-nya mengalami mutasi. Anda lihat akan terjadi repairing, DNA repair, sehingga dia akan kembali normal. Tetapi kalau terjadi mutasi ini berketerusan ya kan, maka selanjutnya bisa menyebabkan penyakit kanker itu ya. Next. Halo. Kok jadi nggak normal ya? Halo.